Oke, Rapdio deh, kita balik ke Rapdio 19,87 FM. Balik lagi ke Rapdio, di mana Rapdio kita akan ngobrol bersama. Sebenarnya harusnya ada satu tandeman ya, cuma tandemannya lagi di sebelah saya. Tandemannya kecil, mungil, makan, dan dia tidak mau in frame ya. Jadi begini, kita sekarang membahas soal financial freedom. Bu Cynthia, kita membahas soal financial freedom. Menurut Bu Cynthia, untuk ukuran Ibu Cynthia sendiri, financial freedom itu di angka berapa sih, Bu? Kebutuhan budget dikali berapa ya? Sorry, boleh diperjelas, Bu? Boleh diperjelas? Jadi kebutuhan budget dikali 10. Bukan soalnya SPP sebulan 50 juta gitu. Financial freedom ya kali 10-nya. Oh, berarti 10%-nya itu menurut Ibu. Buat Ibu pribadi sendiri kan? Bukan disarankan kan? Iya, ini kita lagi tidak menyarankan siapa-siapa ya. Harusnya. Ini memang cuma pertanyaan ini Kan aja. financial freedom kan angan-angan. Contoh saya, kalau misalnya saya dibalikin pertanyaannya ke saya ya, financial freedom buat saya tuh berapa sih? Saya selama Anda bilang cukup, Mengajar. selama Ibu bilang masih aman, itu financial freedom buat saya. Kalau saya mau beli barang, Ibu bilang tidak aman, berarti tidak freedom. Nah gitu konsepnya. Buat saya itu, karena buat saya uang bukan segalanya. Itu buat saya, karena orang beda-beda. Tapi Ibu sendiri, Bu, dengan menghadapi mungkin sudah bukan bilang atasan ya, jatuhnya sekarang sudah partner ya. Sudah bukan atasan lagi ya, jatuhnya udah partner. Partner apa? Partner dalam bekerja, berbisnis, apapun itu. Nah, menurut Ibu sendiri apa perbedaan atau perubahan yang dihadapi oleh mantan bos yang sekarang jadi partner ini dari awal bekerja sampai sekarang? Perbedaannya dari sisi spending kah, dari sisi Sekarang bisa lebih tenang. Apa ya? Kalau dulu tuh kayak gerasak-gerusuk kayak reok gitu. Oke, nggak mikirin gitu maksudnya. Ya kayak apa ya? Semua tindakannya jangka pendek gitu. Impulsif gitu. Iya, kalau sekarang impulsifnya menurun lah. Masih ada tapi kayak Kira-kira berapa persen? Cukup jauh kah? 40-60% mungkin turun. Wow, cukup jauh ya. Jauh ya. Dan berarti buat Ibu itu hal yang positif. Iyalah. Ya, positif ya. Dan ketika itu terjadi, fase apa yang membuat Bu Cynthia tuh merasa kayak kayaknya dia bisa nih, nggak overspending lagi nih? Kalau udah beban tanggung jawabnya gede. Oh. Apaan sih? Saya minum dulu ya guys ya. Langsung keringetan saya guys. Dan Bu Cynthia sendiri ya, Ibu sendiri kan saya mengetahui ya, Bu Cynthia ini penonton, kalau kalian saya bisa jelaskan sedikit ya, dia antara pelit atau nggak bodoh, saya juga bingung. Pelitnya tuh bagus, cuma pelit tapi najis, tapi gimana ya? Contoh ya, beli tas gitu, dia beli tas yang isinya itu semua tuh ada di situ. Berapa belas token BCA di situ. Kebutuhan saya di situ, kebutuhan diri dia di situ. Kartu, you name it lah, semuanya ada di tas kecil itu.
Dan dia beli dengan harga hanya 400.000. Menurut ibu sendiri itu pelit atau gimana, Bu? Namanya memaksimalkan kebutuhan. Kalau butuhnya hanya itu ya udah. Aku punya tas. Aku beli harganya 50.000, 60.000 gitu. Bawahnya udah sobek. Aku jahit. Iya, itu namanya Cina ya guys ya. Aku jahit, terus aku lagi mikir kapan ya aku pakai tas itu lagi. Ya, Sayang tuh bisa kepake. Ya itu namanya Cina cokin. Nggak apa-apa. Bukan minimalis, dianya aja udah mini. Dijahit gila ngentot. Kayak aduh bolong nih, keberatan bawa barangnya. Bukan beli nih, bukan nih. Jahit aja Jahit lah. aja dah. Hai. Tau gak yang mana? Yang mana? Yang ransel, yang kecil. Tau kan? Nggak, yang warna hitam putih itu tau? Ingat gak? Ingat gak? Ya itu. Aku jahit, cuman aku belum sempet pakai lagi. Ya tapi itu kan masing-masing pribadi orang Karena beda-beda ya. aku tahu aku borosnya di mana. Nah, aku Borosnya dimakan. Aku nggak mau boros di segala aspek. Aku borosnya dimakan. Kayak gini nih. Ini hampir 200.000. Sin. Mahal. Sin. Duit lu banyak banget anjing. Buat aku ini mahal. Jadi karena aku makannya agak mahal, barang-barang yang aku pakai nggak perlu mahal-mahal. Did you guys just hear that? Like hear that? You what? Karena aku kayak lebih nggak main untuk beli makan mahal. Kayak misalnya harganya, ayo udahlah makan misal sushi ya, 200.000, 50.000 ya udahlah. Tapi kalau beli tas, kalau bisa 100.000-an aja gitu. Ini beli tas agak mahalan dikit, hampir 500.000. Gue nggak kuat, bentar gue pegangan dulu. Lo tau guys, tas branded pertama dia itu hadiah ulang tahun dari Kojef. Iya. Itu Itu sayang tas. banget aku pakainya. Aku cuma pakai 2 kali di event bengkel. Di event Fum. bukan bengkel X-Fum, itu belum ada tasnya. Event apa gitu? 2 kali dia baru pakai karena aku sayang sama tasnya. Oke. Sayang rusak. Itu paling mahal nih. Yang mana? Ini udah paling Tasku ini? Iya, udah paling mahal nih, hampir 500.000. Ambil mahal, paling mahal. Paling mahal loh. Paling mahal. Dan masih oke sampai sekarang. Masih oke. Boleh saya pegang sebentar? Nggak di saya keluarin kok isinya. Ini muat banyak mengharap enaknya itu. Ini tasnya guys, yang hampir 500.000 ya. Foxer, light up for you. Ini loh, support brand lokal. Lokal brand. Masa katanya Cynthia Taurus fix salah? Salah. Dia adalah Hah? apa? Aku Gemini. Wow. Yang penting fungsinya betul. Penting fungsinya. Nah sebenarnya ada ceritanya nih di balik tas 500.000 ini. Jadi ini aku udah pernah cerita ke Mas Tepe sih. Mas Tepe gedek. Karena jadi sebenarnya aku punya tas yang dulu udah rusak. Rusaknya itu kayak Nah, terus sialan. Udah rusak. Terus aku pikir ayo udah deh aku cari tas baru. Terus aku lihat ukurannya mirip-mirip sama yang sekarang. Itu harga 100.000-an. Terus aku lihat kayaknya muat banyak nih karena aku biasanya ngeliat dimensi sama isinya gimana. Nah, harga 100.000-an itu akhirnya aku beli. Pas datang ternyata tasnya kaku banget. Jadi nggak bisa lebih longgar. Jadi ukurannya udah segitu terus masukin banyak barang jadi nggak bisa karena sempit. So aku kesel, aduh anjir lah nggak bisa, udah dibeli nggak bisa dipakai. Akhirnya aku cari lagi ukuran lain yang kayak kayaknya ada nih yang ukuran yang lebih mirip-mirip tapi bisa longgarnya banyak. Inilah ketemu tas ini 500.000-an. Cuman gedeknya adalah yang 100.000 itu jadinya mubazir. Sebenarnya nggak mubazir, bisa dipakai cuman occasional banget. Kalau bener lagi nggak bisa dipakai, nggak perlu kemana-mana banget. Kayak gitu.
mau lihat Cisin yang 100.000 ya, nanti aku bawain deh. Itu juga bagus ya. Ini deh sebelum ini berakhir aku ntar kasih lihat tas 100.000 dan menurut aku itu bagus. Dan itu kenapa aku bisa pakai? Karena muatnya nggak bisa sebanyak barangku yang sekarang kayak gitu. Aku agak sedih aja 100.000-nya mau bazir tas itu. Andai kalian tahu berapa duit dia. Cukup buat makan. Ya itulah yang membuat diri dia menjadi diri dia yang sekarang ya. Dia Bajuku juga gak ada yang mahal. Ya kalau baju sama lah, aku juga apa? Ya baju dia H&M, Uniqlo, sama Udah. Pull&Bear. Udah. Udah. Sama yang dikasih-kasih. Ya. Sama baju sendiri. Kalau sekarang udah pakai baju sendiri kan? Maksudnya Ya. udah pakai WB Lab semua. Sama ya YB Labs. Kita lanjut ke finansial nih Bu. Ibu mendapatkan mental itu dari siapa? Dari mama kah? Dari papa kah? Kayaknya dari cece kah? udah dari, jadi kayaknya satu keluarga besar semuanya begitu. Jadi gini, nggak dengerin. Satu keluarga besar, tapi sebenarnya hitungannya ya, aku, ciciku, sama adekku, aku lebih boros daripada ciciku. Ciciku jauh lebih irit. Aku sampai amazed sih. Dia irit banget. Maksudnya kayak Lu jauh lebih boros. aku lebih boros daripada enci lu. Karena enci lu dia bisa lebih irit. Dia bisa lebih pintar nyimpen duit. tasnya berapa? 12.000. Nah, dia lebih kalau pakai barang lebih panjang, lebih sayang sama barang. Kalau aku kan tas lempar. Karena aku ngerasa kayak aku nggak ada attachment sama barang. Kalau barangnya rusak ya udah antara beli baru atau dibenerin. Tapi kan harganya nggak mahal. Tapi kalau ciciku mau harganya murah pun dijaga banget sama dia. Nah, mentality itu sampai ke sepupu-sepupu aku. Kita tuh orang yang kalau ngeliat rekening angkanya turun, kayak ih sayang ya turun nih angkanya, misalnya nih ya dari 10.000 jadi 8.000 gitu. Atau enggak misalnya nih dari 50.000 turun jadi 30.000, kan angkanya turun 2 tuh. Ih sayang banget ya udah turun 2 gitu loh, jangan turun lagi deh. Kayak gitu. Ya fix cokin ya guys ya. Fix cokin DNA-nya. Beda mentality sama gua, beda mentality sama gua. Kalau gua bukannya gua boros, tapi gua as long masih cukup. Iya kalau dia gitu sih. Iya, as long masih cukup, gua nggak apa-apa banget gitu. Gua sangat-sangat nggak apa-apa atau cukupnya tuh asin. Tapi aku juga ada angka borosnya ya. Ini penonton perlu tahu kayak sometimes aku memang kayak facial muka itu bisa waktu itu ya kan jadi tuh tipe mukaku tuh acne prone. Di titik aku ngeluarin duit banyak tuh pasti lebih ke muka. Jadi biasanya dulu facial pernah sekali facial 7 juta, 10 juta. Nah buat aku tuh aku nyesek banget ngeluarin duitnya. Cuman karena ini kebutuhan muka, mau nggak mau kan harus keluar. Jadi yang aspek-aspek lain harus aku turunin pengeluarannya. Karena aku tahu pengeluaran buat muka nggak bisa aku toleransi karena ini buat kebutuhan aku. Oke, apa yang menurut Anda pengeluaran dari mantan bos yang sekarang jadi partner ini yang nggak bisa banget ditoleransi sama diri dia? Pengeluaran nggak bisa ditoleransi. Maksudnya, selain expenses ya, selain expenses dan gaji. Ulang. Contoh kalau lu kan tadi kan kalau itu muka gitu. Ya. Perawatan muka udah nggak bisa ditoleransi, udah harus gitu. Walaupun sakit keluarin uang, yes. Yes mati lu ngentot dari tadi gua buru lu sama Cynthia anjing banyak sia anjing goblok. Lu nyamuk apa gajah ngentot gede banget anjing. Ayo lanjut. Iya, kalau yang kayak gitu kayaknya Party. Enggak sih, kayaknya bayarin orang. iya kalau bayarin orang dalam suatu occasional tertentu itu agak debatnya panjang. Maksudnya kayak iya gitu, ya gitu. Terus sama Ada lagi, Cok. kan banyak dari tadi. Sama apa ya? Kayaknya ya kalau berhubungan sama orang lain sih. Antara kayak mau ngelakuin sesuatu sama orang, kayak Atau entar untuk party atau makan bareng atau
jalan-jalan gitu. Itu udah kayak udah sini udahlah ya udahlah kayak gitu. Oke. Dengar tuh ya guys ya, itu yang saya paling tidak bisa Ya. toleransi. Kalau aku tuh nggak toleransin sama muka. Jadi aku sering banget facial, deep clean itu bisa 1 juta kalau bulanan ya 1 juta sampai 3 juta. Nah buat aku itu udah gede. Jadi aku harus turunin belanja yang lain. Kayak skincare juga aku mahalan dikit ya udahlah gitu. Karena buat badan sendiri kok gitu. Tapi kalau kayak barang itu kan pilihan. Gue barang enggak. Ya kalau Bang Rap Barang gue enggak. barang nggak begitu sih. Tergantung lah yuk. Enggak begitu tuh apa? Kadang iya ada juga. Apa ya? Iya contoh ya paling mahal terakhir barang gue terakhir beli. Ya barang terakhir gue beli berapa? Yang beli paling mahal patung Luffy. Ya itu kan nggak penting ya. Tau- Ya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. yang nggak bisa ditoleransi yang aneh. Ya tapi kan jarang Ya, kan? Kalau jarang. barang jarang. Liburan juga jarang. Ya. Apalagi? Iya gue memang bayarin orang sih. Kayak gitulah. Brewek enggak ya gue nggak terlalu ya. Dia enggak sih. Kalau brewek Tuh. aku tahu dia kadang suka impulsif. Tapi gue nahan. Cuman maksudnya impulsifnya nggak setiap saat gitu. Kayak saya semua impulsifnya dia jarang-jarang tapi angkanya gede gitu. Sekali keluar gede tapi nggak tiap hari gitu. Iya nggak tiap hari, cuma sekali keluar gede. Contoh party. Ya kayak atau kemarin bayarin orang. brewek berapa? 60 Gocap. terakhir. Gocap. Ya iya makanya. Iya, tapi udah habis itu kan udah nggak lagi gitu. Bukan sesuatu yang aku kejar terus-terusan juga gitu. Skincare paling mahal ya. Skincare paling mahal biasa aku nitip temanku PO di Korea. Karena itu kursnya Korea jadi biasanya agak mahal. Nah kalau biasa udah di temanku udah Korea aku nitipnya banyak. Jadi Biar sekalian. totalnya jadi gede. Karena tapi barangnya banyak nggak cuma satu. Oh sama kayak mungkin ya kalau aku lagi pergi ketemu temen yang udah lama gak ketemu kayak JJ gitu-gitu. Bayarin mereka makan tuh berapapun aku nggak pusing. Ya sama, Iya. sama. Karena jarang banget ya ketemu mereka mungkin kayak sebulan belum tuh sekali. Kalau lagi makan bareng aku bayarin pun aku don't mind. Setuju. Kalau sama lah ya, kalau kita kayaknya soal bayarin Iya, kalau makan orang kayaknya aku- sama kita ya. Iya ya udahlah. Kayak kita sama, bukan ya udahlah. Ya maksudnya kayak aku nggak pusing gitu. Aku nggak oh, kayak lu masih gitu ya, masih Maksudnya mikir aku ya. nggak- maksudnya aku Kalau gua nggak- kan keharusan. nggak harus sih kalau aku. Oh, kalau aku keharusan. Enggak sih, kalau aku ketemu nih temanku udah lama banget nih. Aku punya teman kan deket banget kan dari SMP. Kadang tuh pergi makan sama dia nih. Ya aku nggak wajib bayarin dia, tapi kalau lagi pengen banget makan sesuatu yang aku pengen makan, terus aku ajak dia, aku bayar saat itu pun aku nggak apa-apa. Tapi nggak setiap hari aku harus bayarin dia, enggak lah, orang dia juga punya duit. Oke. Nah setiap orang kan pasti punya egonya masing-masing yang nggak pengen dibayarin terus guys. Ya. Nah tapi kalau buat aku bayarin sekali-sekali mah nggak apa-apa. Beda-beda ya, beda-beda. Gue expensesnya lebih ke orang lain, tapi yang paling utama, yang penting gue gaji itu nggak telat, dah itu dulu. Itu paling utama. Gue gaji nggak telat, gaji karyawan nggak telat. Itu nggak boleh tuh, itu udah larangan paling utama tuh gue, nggak boleh tuh. Gaji sama kasih mama. Ya. Soalnya kasih mama kalau telat ditagih. Ca, duit jajan Ca. Iya Ma, Cynthia lagi sibuk Ma, maaf ya Ma. Iya Ca, Mama udah chat Cynthia Ca. Iya maaf ya Ma, Cynthia lagi sibuk Ma. Maaf ya Bu. Lu bisa stop panggil ibu gak? Terus apa lagi? Iya, gue overspending cuma ke orang lain sih, bener-bener. Iya, kayak Overspending gitu gue di orang lain sih, nggak di diri sendiri ya. Sialan. Oh tau gak ya ini kayak beli laptop. Waktu itu pun aku nyarinya setengah mati, harus cari yang bener-bener kayak murah tapi bisa berguna panjang gitu. Berapa itu laptop? Ini 4 juta. Touchscreen, Touchscreen loh kan, ini udah bagus loh, touchscreen, ketiknya enak. terus tadi bunyi. Iya loh, ini pertama kalinya ya dari aku beli laptop pertama kali, kan ini tahun lalu. Terus aku kerja keras kan pakai laptop ini terus-terusan, nyala terus hampir tiap saat. Tiba-tiba tadi ngehang kayak, udah mampus aku downloadiku, kalau dokumen hilang mampus. Tapi nggak, dia sayang sama aku. Akhirnya udah aku backup ke flash disk. Dia sayang. Ini dia sayang sama aku, jadi kayak awet-awet ya. Kalau rusak mahal lagi. Enggak.
Oke. Aku nggak suka MacBook satu karena aku gaptek. Semua pencetannya beda sama Windows. Kayak mau copy paste aja kayak bingung, scroll aja bingung aku. Karena aku bahan Windows banget, aku nggak bisa pakai MacBook. Nah, mereka tuh suka bilang kayak pakai MacBook gue aja sih, sedangkan aku gaptek banget soal MacBook. Jadi kayak ya udah deh. Bang Rap kasih pandangan tentang gaji karyawan kenapa nggak boleh telat supaya saya kasih Buat ke bos bos. saya. Buat gue ya, dari gue pribadi ya. Karyawan tuh kan gini, gue selalu ngomong, ini pernah gue ngomong di season 2 kalau nggak salah. Karyawan yang kerja sama gue itu tuh mereka tuh punya hak penuh atas hidup mereka. Mereka bisa pergi kapanpun, mereka bisa udahan kapanpun, mereka bisa resign kapanpun tanpa aba-aba. Instead mereka melakukan itu, mereka memilih untuk stay sama gua bertahun-tahun. Buat gua, ngegaji orang telat dengan yang udah dari awal, misalnya dari awal masuk nih, gua udah kasih tahu gaji tanggal 2 ya. Buat gua telat sehari aja, nggak usah telat sehari deh. Gua pernah deh transfer telat. Iya, itu kan karena lu nya kayak lagi chaos juga. Iya. Buat gua maksudnya telat tuh telat as in sengaja ditelatin Sin. Oh, Beda. enggak sih. Enggak. Beda. Ini yang gue bahas tuh sengaja Sengaja ditelatin. enggak lah, gila. Buat gua itu apa ya? Kayak lu nggak tahu dia lagi kebutuhannya tuh lagi apa dan sudah merencanakan apa ketika tanggal 2 gajian. 2 lu dengan lu nggak ngegaji tepat waktu, ya lu tidak memanusiakan manusia aja buat gua gitu. Ya. Itu kan karena itu hak penuh mereka loh, hak penuh mereka sebagai manusia yang kerja sama lu gitu. Halo. Itu kalau menurut gua. Tapi gue juga bukan berarti gue bos yang baik juga, kagak tahu deh gue bos yang baik apa enggak, kan yang nilai mereka ya. Soalnya mereka masih stay sama gue bertahun-tahun. Ya. Ada yang nanya pakai tablet, Ci. Nah, ini fun fact nih. Sebelum aku beli laptop, kan aku punya ransel yang kecil itu kan. Ransel yang kecil itu, aku tuh nggak punya laptop, tapi aku butuh Excel. Akhirnya aku nyari tablet yang bisa pakai Excel. Aku pikir udahlah nggak usah laptop, pakai tablet aja. Aku sengaja cari setengah mati tablet yang muat sama ranselku. Biar aku nggak perlu beli tas lagi. Kayak tasku. Iya, yang ransel kecil